kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kajian jurnal. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hesti Fitri-Mawani. Rekan saya di sebelah ada Eki, kemudian ada Mas Redi dan ada Fahmi. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengantar introduksi buatan. Kami akan menjelaskan tentang jurnal Mobile Vehicle Expert System for the Automobile Industry. Oke, kita masuk ke problem. Dengan menggunakan teknologi mobile dan nirkabel, jurnal ini mengusulkan sistem pangkar MVIS mobile kendaraan untuk memecahkan masalah pada kendaraan melalui perangkat mobile dari si pengemudi. Fokus penelitian yang terlibat dalam paper secara luas dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas yang pertama, bagaimana menangani masalah pada sistem pendingin mobil. Yang kedua, bagaimana menangani masalah kendaraan pada saat awal starter kendaraan. Pada jurnal ini, MVIS diusulkan sebagai aplikasi pembantu yang efisien dan efektif. Pemilik kendaraan dan driver dapat mendiagnosa kesalahan kendaraan mereka sendiri dan masalah dengan mudah terselesaikan dengan melalui diagnosis awal dan saran lebih lanjut dari sistem pangkal yang diusulkan. Kumpulan pengetahuan dasar yang diusulkan pada jurnal ini terdiri dari beberapa kumpulan pengetahuan dari mobil atau pakar sistem mesin atau teknisi dan sebuah situs web yang menggunakan rule base. Tujuan dari penelitian kali ini adalah mengumpulkan informasi yang dapat diperlukan untuk analisis suatu masalah pada kendaraan guna mempermudah memecahkan suatu masalah atau kerusakan pada kendaraan melalui perangkat mobile pemiliknya. Untuk metodologi akan dijelaskan oleh Eki. Oke, baik. Untuk metodologinya sendiri, jurnal ini metodologi yang digunakan adalah design research atau research methodology, yaitu metodologi yang sistematis namun fleksibel. Artinya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan praktek pendidikan melalui analisis berulang, terus desain, juga pengembangan dan implementasi berdasarkan kolaborasi antar peneliti dan praktisi dalam pengaturan dunia nyata dan mengarah ke prinsip-prinsip desain konteks. Untuk framework penelitian, kami dibagi menjadi 5, yaitu answer of the problem atau kesadaran masalah, ya. Identifikasi masalah dengan menganalisis kekurangan dari sistem yang ada dan menjelaskan bagaimana melakukan perbaikan. Yang kedua ada suggestion atau saran, tinjauan literatur terkait dengan dan penelitian sebelumnya, menggambarkan bagaimana sistem dapat dirancang dan dilaksanakan dengan layak atau solusi maksimal. Kemudian yang ketiga itu ada development atau pembangunan, mengembangkan dan menerapkan aplikasi yang diusulkan sesuai dengan solusi yang disarankan. Yang keempat ada evaluation atau evaluasi. Artinya dari eksperimen itu sebagian atau sepenuhnya berhasil diimplementasikan sesuai dengan spesifikasi fungsional. Dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Artinya menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang kita temu dari jurnal tersebut, kemudian diproses desain sistem serta dievaluasi lagi seperti itu. Nah, di sini ada framework penelitiannya. Untuk langkah-langkahnya, ada 10, ya. Untuk langkah-langkah desain berbasis tahapan penelitian untuk mengembangkan sistem pakarnya. Yang pertama, menentukan masalah apa saja yang ada gitu. Kemudian ada mengevaluasi alternatif solusinya, ya. Jadi mengevaluasi
alternatif ataupun solusi lain lah seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, ada verifikasi dan solusi sistem pakar. Next ada keempat, ada perkiraan timbalannya, artinya ada timbal balik antara dua komponen tersebut. Kemudian yang kelima, pilih alat sistem pakarnya. Di sana ada beberapa alatnya yang dipilih ya. Kemudian yang keenam itu ada melakukan teknik pengetahuan ya. Lakukan teknik pengetahuan. Yang ketujuh, membangun basis pengetahuan. Kedelapan, mengembangkan perangkat lunak, mengembangkan softwarenya. Yang kesembilan, tes dan memvalidasi sistem. Apakah sistem tersebut sudah layak terdistribusi atau, dan yang terakhir ada menjaga sistem atau maintenance-nya seperti itu. Kemudian untuk rule, yang pertama aturannya itu adalah analisis of praktisial, problem by research and taxation in collaboration ya. Kemudian yang kedua ada development of solution improvement by action design precision and technology information. Yang ketiga ada interactive cycle of testing and refinement of solution of practice. Terus yang terakhir ada reflection to product design receipt and change solution implementation. Susah banget ya bacanya. Nah, ini aturannya saling terhubung ya. Aturannya itu saling terhubung antar rule. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Teddy Kurniawan. Silakan Mas Teddy. Oke, kali ini saya akan menjelaskan asumsi dan hipotesa. Di sini terdapat dua asumsi digunakan. Dengan teknik pengembangan sistem awalnya dari sebuah e-learning, bahwa e-learning untuk diagnosis kerusakan mungkin tidak memberikan pandangan secara lengkap dan kurang membantu seperti seorang mekanik untuk menganalisis suatu kerusakan. Tetapi e-learning memberikan diagnosis sebagai bantuan sementara kepada mereka yang membutuhkannya. Contohnya, pemilik mobil membutuhkan bantuan mengenai kerusakan. Di sini, si pemilik mobil biasanya membutuhkan seperti spesialis teknik atau teknisi untuk membantu suatu masalah dari mobilnya tersebut. Yang kedua, pada jurnal ini membahas cara untuk memperbaiki beberapa masalah yang terlibat dalam kesalahan mobil dan kebutuhan untuk berkonsultasi dengan insinyur mekanik, seperti jika terdapat troubleshooting atau kerusakan mobil yang berat dan serius. Masalah yang dibahas dibagi menjadi dua kelas, yaitu mobil dapat dihidupkan dan mobil rusak. Ya, untuk selanjutnya di sini kita pengenalan sistem MFAS-nya, mobil vehicle sistemnya, persyaratan penggunaan untuk MFAS. Ketiga, pengusulan untuk mengembangkan MFAS yang akan melibatkan semua pemilik kendaraan atau driver yang dilengkapi dengan sensor berbagai dan perlengkapan mobil yang terhubung dengan mobile phone, smartphone atau PDA. Selanjutnya peranan kebutuhan dari pengetahuan dasar untuk MFAS. Yang terakhir itu ada implementasi dalam bentuk aplikasi atau pengembangan dalam bentuk semacam aplikasi. Kita di sini aplikasinya berbentuk seperti di handphone. Untuk lanjut akan dijelaskan oleh kami. Oke, untuk slide selanjutnya saya hanya menjelaskan tentang bagian akhir dari jurnal ini. Saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan jurnal ini, konsep yang dibahas mudah dimengerti. Terus terdapat contoh kasusnya, karena berdasarkan jurnal yang ada, contoh kasusnya itu ketika mobil ini tidak mampu melakukan starting awal dengan sempurna. Entah itu terjadi kerusakan di bagian aki atau ibaratnya motor penggerak yang harusnya dapat menimbulkan listrik untuk menghidupkan mobil tersebut. Terus masalah yang dibahas juga sering terjadi di keseharian.
pada dasarnya seluruh barang-barang elektronik atau barang-barang otomotif yang memiliki elektronik itu rentan terhadap kerusakan mesinnya. Hal ini terjadi karena perubahan suhu dan pemakaian yang terlalu sering. Jadi di dalam jurnal ini masalah yang dibahas itu cukup mudah karena sehari-hari kita melakukannya, dan dalam pembahasan jurnal ini juga solusinya itu dapat ditemukan. Terus kekurangan jurnal ini data pendukungnya seperti hitungan kurang lengkap. Jadi hanya berdasarkan konteks-konteks saja, tidak berdasarkan data statistik yang valid. Kekurangan didukung grafik-grafik perbandingan. Dari grafik yang ada itu kita juga masih belum terlalu mengerti, dikatakan data statistik yang menjadikan acuannya itu kita tidak menemukan di dalam jurnal tersebut. Terus kekurangan lengkapnya, spesifikasi programnya kurang dijelaskan secara mendetail seperti apa. Next. Nah, kesimpulannya, jurnal ini mengusulkan sistem pakar atau analisis dari suatu masalah, di mana masalahnya ini mengenai otomotif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kendaraan si pemiliknya atau si driver. Tidak semua masalah kendaraan yang tidak semua permasalahan yang ada itu membutuhkan layanan mobil atau insinyur secara langsung, tapi juga bisa langsung diperbaiki oleh diri kita sendiri karena sudah ditunjang dengan sistem MFS ini. Jadi ketika kita mengalami suatu masalah, kita tinggal menganalisa dari si aplikasi tersebut, nanti diberikan solusinya, kita bisa melakukannya sendiri. Setidaknya tidak langsung membutuhkan insinyur atau teknisi-teknisi yang bertatap muka langsung dengan kendaraan kita. Terus sekian presentasi dari kelompok kami. Ada sedikit quotes ya, tidak ada tugas yang tidak deadline, semuanya deadline. Deadline-nya itu karena emang udah banyak tugasnya gitu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.